Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Maslaka dari semester 1 Prodi Teknologi Benih 1 dengan NIREM 0306220242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iklim guna melengkapi tugas klimatologi pertanian. Oke, kita langsung saja ke pembahasan iklim lebih lanjut. Pengertian iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Iklim bersifat stabil bila dibandingkan dengan cuaca. Perubahan iklim berlangsung dalam periode yang lama dan meliputi area yang sangat luas. Matahari merupakan kendali utama sistem iklim. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa kita lihat bahwa iklim dan cuaca merupakan dua hal yang berbeda. Cuaca biasanya jangkauan tahunnya lebih singkat, sedangkan iklim biasanya mencapai 11-30 tahun baru kita bisa menentukan apa iklim dari beberapa tahun tersebut. Oke, next. Unsur-unsur iklim. Jadi unsur-unsur iklim itu terdapat 5, yaitu hujan, angin, kelembapan, intensitas matahari, temperatur. Hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Untuk proses terjadinya hujan bisa kita lihat bersama-sama dalam gambar tersebut. Jadi, proses terjadinya hujan dimulai dari penguapan, lalu masuk ke kondensasi, lalu proses terjadinya hujan. Setelah hujan jatuh atau turun, air akan meresap ke dalam tanah atau batuan berpori. Lalu air akan mengalir ke laut dan akan menguap kembali. Begitu pula proses selanjutnya akan berlangsung seperti pada gambar tersebut. Yang kedua, intensitas cahaya. Lama matahari bersinar dapat dinyatakan dalam presentasi atau jam yang ditujukan oleh Sunshine Recorder. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari mencapai permukaan bumi adalah seperti jarak dari matahari, sudut datang sinar matahari, lamanya siang, serta kejernihan atmosfer. Yang ketiga, angin. Pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Angin berhembus dikarenakan beberapa bagian bumi mendapat lebih banyak panas matahari dibandingkan tempat lainnya. Fungsi angin. Dalam klimatologi, angin memiliki dua fungsi dasar, yaitu pemindahan panas balik dalam bentuk yang dapat diukur maupun yang tersimpan dari lintang tengah ke lintang yang lebih tinggi dan akan membuat setimbang neraca radiasi surya antara lintang rendah dan tinggi. Pemindahan uap air yang dievaporasi dari daratan di mana sebagian besar dikondensasikan menyediakan kebutuhan air yang turun kembali, hujan, kabut, maupun embun. Yang keempat, temperatur atau suhu. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas disebut termometer. Biasanya pengukuran dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang kelima adalah kelembapan. Kelembapan udara menyatakan banyaknya uap air dalam udara. Jumlah uap air dalam udara ini sebetulnya hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh atmosfer. Karakteristik iklim secara umum yang membedakan dengan cuaca. Sesuai dengan pembahasan di awal kita tadi bahwa iklim dan cuaca itu berbeda. Dan ini beberapa karakteristik yang dapat kita lihat berdasarkan perbedaan antara iklim dan cuaca. Di antaranya yaitu berlaku untuk waktu yang lama, meliputi daerah yang luas, merupakan hasil rata-rata cuaca bukan pencatatan baru. Iklim di suatu daerah berhubungan satu sama lainnya. Jadi berdasarkan 4 karakteristik tersebut, bisa kita lihat bersama-sama bahwa iklim itu sangat berbeda dengan cuaca. Seperti berlaku untuk waktu yang lama, cuaca itu berlaku pendek, meliputi daerah yang luas, sedangkan cuaca
tidak meliputi daerah yang luas atau biasanya meliputi daerah yang sempit. Lalu untuk merupakan hasil rata-rata cuaca, itu juga jelas bahwa iklim merupakan gabungan dari cuaca dari berbagai tahun yang kita jadikan satu sehingga kita dapat menentukan apa iklim dari suatu daerah tersebut. Oke, lanjut. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintang, lereng, ketinggian, serta beberapa jauh jarak tempat tersebut dari perairan dan juga keadaan arus lautnya. Contoh sederhana, jika kita merujuk pada dunia, maka wilayah yang berada di dekat garis ekuator bumi atau derajat berlintang rendah atau nol disebut wilayah beriklim tropis. Sementara itu, wilayah di lintang menengah dan tinggi dikenal sebagai daerah beriklim subtropis dan iklim kutub. Macam-macam iklim. Iklim terdapat 4 macam, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis, area ini terletak di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, dan mencakup seluruh bagian bumi yang dalam setahun mengalami 2 kali saat matahari tepat berada di atas kepala. Contoh dari negara-negara beriklim tropis merupakan Indonesia, serta negara-negara benua Asia Tenggara. Untuk yang kedua yaitu iklim subtropis. Daerah subtropis terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Daerah beriklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim sedang. Daerah iklim sedang terletak antara 35 derajat lintang utara hingga 66,5 derajat lintang utara, 23,5 derajat dan 35 derajat lintang selatan hingga 66,5 derajat lintang selatan. Perubahan di daerah ini antara lain musim panas dan musim dingin biasa, sejuk daripada terlalu panas atau dingin. Iklim dingin. Daerah iklim dingin terletak antara 66,50 lintang utara hingga 900 lintang utara dan 66,50 lintang selatan hingga 900 lintang selatan. Di daerah itu musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering dan udaranya sering dingin. Mungkin cukup sekian pembahasan iklim dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya. Sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.